어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmutia Swadi, pendidikan matematika kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi 7 dengan judul materi Sains dan Teknologi dalam Al-Quran. Pertama, konsep paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi mengajarkan umat Islam untuk memahami bahwa pengetahuan dan inovasi adalah karunia Allah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan tujuan-tujuan syarat Islam. Paradigma ini mendorong umat Islam untuk aktif dalam mencari pengetahuan, menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan nilai-nilai Islam, serta menggunakan pengetahuan dan inovasi untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dan menjaga lingkungan. Ada beberapa poin yang dapat menjelaskan konsep paradigma Quran. Yang pertama yaitu tauhid atau pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid dalam Islam menekankan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini berasal dari Allah. Oleh karena itu, dalam merespon perkembangan sains dan teknologi, umat Islam diharapkan untuk memahami bahwa pengetahuan dan inovasi manusia adalah hasil dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Iqra atau membaca dan mempelajari. Al-Quran secara konsisten mendorong umat Islam untuk membaca, belajar, dan mencari pengetahuan. Paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi meningkatkan pentingnya pendidikan dan penelitian dalam memahami alam semesta dan mencapai kemajuan ilmiah. Umat Islam diharapkan untuk aktif dalam mencari pengetahuan dan mempelajari ilmu pengetahuan serta teknologi yang relevan. Yang ketiga ada maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariat. Paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Hal ini berarti bahwa sains dan teknologi harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia, menjaga lingkungan, dan mempromosikan keadilan sosial. Paradigma Qurani mengingatkan umat Islam untuk menggunakan pengetahuan dan inovasi dengan penuh tanggung jawab dan etika. Yang keempat ada ijtihad atau penafsiran dan penyesuaian. Paradigma Qurani juga mengakui bahwa sains dan teknologi terus berkembang, dan oleh karena itu penafsiran dan penyesuaian terhadap ajaran Islam diperlukan. Umat Islam diharapkan untuk menggunakan metode ijtihad atau penafsiran untuk menghadapi isu-isu baru yang muncul seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengintegrasikan pengetahuan dan inovasi baru ke dalam kerangka nilai-nilai yang mendasar. Sekarang kita masuk pada poin paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah. Paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah mengajarkan umat Islam untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon ampunannya, merenung dan berpikir secara mendalam, bertindak dengan adil dan kasih sayang, serta menggunakan metode ijtihad dalam mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Paradigma ini mendorong umat Islam untuk menghadapi masalah-masalah dengan keyakinan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang didasarkan pada ajaran Al-Quran. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama tawakal atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Paradigma Qurani mengajarkan umat Islam untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Allah dalam menyelesaikan masalah. Umat Islam diharapkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi pada akhirnya mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dan memohon pertolongannya. Paradigma ini mengajarkan pentingnya pengembangan hubungan yang kuat dengan Allah dan mengandalkannya dalam menghadapi masalah. Yang kedua, doa dan istighfar atau memohon ampunan dan bimbingan Allah. Paradigma Qurani mengajarkan umat Islam untuk selalu berdoa kepada Allah dalam menghadapi masalah. Doa adalah sarana untuk memohon bantuan, petunjuk, dan kekuatan dari Allah. Selain itu, istighfar
atau memohon ampunan juga penting dalam paradigma Qurani, karena mengakui kesalahan dan memohon ampunan pada Allah dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan rahmatnya. Yang ketiga ada tafakur atau merenung dan berpikir. Paradigma Qurani mendorong umat Islam untuk merenung dan berpikir secara mendalam dalam menyelesaikan masalah. Al-Quran mengajak umat Islam untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Dengan merenung dan berpikir, umat Islam dapat mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi masalah. Yang keempat ada adil dan rahmat atau keadilan dan kasih sayang. Paradigma Qurani menekankan pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam menyelesaikan masalah. Umat Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam masalah dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia. Paradigma ini mengajarkan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir ada ijtihad atau penafsiran dan penyesuaian. Paradigma Qurani juga mengakui bahwa setiap masalah memiliki konteks dan kompleksitasnya sendiri. Oleh karena itu, penafsiran dan penyesuaian terhadap ajaran Islam diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Itulah hasil presentasi dari materi ketujuh. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.